Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah hutang, keajaiban doa, dan keberkahan amanah. Kisah nyata ini diceritakan oleh Bapak Nagri Wildan, seseorang yang mengalami langsung peristiwa luar biasa ini. Hidup seringkali membawa kita ke dalam ujian yang tampaknya mustahil untuk diatasi. Inilah kisah nyata seorang pria yang terjerat hutang dalam jumlah sangat besar kepada seorang saudagar Tionghoa. Setiap hari, saudagar itu menagih hutangnya dengan penuh amarah karena tidak pernah mendapatkan pembayaran sedikit pun. Hidup pria itu dipenuhi dengan kecemasan dan ketakutan. Kemanapun ia pergi, bayang-bayang hutang selalu menghantuinya. Keluarganya pun turut merasakan dampaknya, hidup dalam ketidakpastian dan kesedihan. Hingga suatu malam, si pemilik hutang mengalami mimpi yang begitu jelas dan berulang sebanyak 3 kali. Dalam mimpinya, ia disuruh datang ke rumah seorang ulama besar, Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad, untuk menceritakan masalah yang dihadapinya. Pada awalnya, ia ragu-ragu dan takut. Bagaimana jika ini hanya ilusi belaka? Bagaimana jika Tuan Guru tidak bisa membantunya? Namun, karena mimpinya terus berulang, ia mulai merasa bahwa ini adalah petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Setelah berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan merenungkan mimpinya, akhirnya ia memberanikan diri untuk datang ke rumah Tuan Guru. Sesampainya di sana, ia mengucapkan salam dan diterima dengan penuh keramahan. Dengan hati yang berat dan suara bergetar, ia pun mulai menceritakan segala kesulitan yang dialaminya. Mohon maaf, Bapak Tuan Guru, saya memiliki hutang yang sangat banyak kepada seorang saudagar Tionghoa. Sudah lama hutang itu belum dapat saya lunasi, dan saudagar itu terus menagih dengan marah. Saya bermimpi 3 kali bahwa saya harus datang ke sini. Hutang itu harus saya bayar dalam 2 hari, tetapi saya benar-benar tidak memiliki uang. Mendengar cerita itu, Tuan Guru hanya tersenyum dan berkata, "Cukup, saya sudah mengerti." Beliau kemudian menyuruh pria itu pergi ke suatu tempat dan mengatakan bahwa di sana ia akan menemukan uang. Dengan penuh harapan sekaligus keheranan, pria itu berangkat ke tempat yang ditunjukkan oleh Tuan Guru. Namun, saat tiba di sana, ia tidak menemukan uang sama sekali. Yang ada justru sekumpulan ular berbisa yang menakutkan. Ketakutan, ia pun segera kembali ke rumah Tuan Guru dan melaporkan apa yang dilihatnya. Dengan senyum khasnya, Tuan Guru tidak menjawab secara langsung, melainkan menyuruhnya kembali ke tempat itu dengan membawa sebuah doa yang harus dibaca. Dengan penuh keyakinan, pria itu kembali ke tempat tersebut dan membaca doa yang diberikan. Seketika, ular-ular berbisa itu berubah menjadi tumpukan uang yang cukup untuk melunasi hutangnya. Dengan hati penuh syukur, ia memasukkan uang tersebut ke dalam karung dan kembali menemui Tuan Guru. "Bapak Tuan Guru, saya sudah mengambil uang ini. Apa yang harus saya lakukan sekarang?" Tuan Guru pun berkata, "Bawalah pulang dan bayarkan hutangmu. Saudagar itu pasti sudah menunggumu di rumah." Sesampainya di rumah, benar saja, sang saudagar sudah berada di depan rumahnya dengan wajah marah. "Mana uang yang kau janjikan?" Dengan tenang, pria itu menjawab, "Silakan duduk. Ini uangnya, silakan diambil." Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Saudagar yang semula sangat marah justru terdiam dan menolak menerima uang tersebut. "Tidak, aku tidak akan mengambil uang ini. Gunakanlah untuk berusaha." Kaget dan bingung, pria itu kembali menemui Tuan Guru dan menceritakan apa yang terjadi. Seperti sebelumnya, Tuan Guru hanya tersenyum dan berkata, "Silakan bawa pulang uang tersebut dan gunakan untuk berusaha." Pria itu pun mengikuti saran Tuan Guru dan menggunakan uang tersebut untuk membuka usaha kecil-kecilan. Dengan kerja keras dan keberkahan doa, usahanya pun berkembang pesat. Ia tidak hanya berhasil melunasi hutangnya dengan cara yang lebih baik, tetapi juga menjadi seorang pengusaha sukses yang dapat membantu orang lain yang mengalami kesulitan ekonomi. Pelajaran dari kisah ini. Kisah ini mengajarkan kita banyak hal berharga tentang hidup. Ketika menghadapi masalah yang tampaknya mustahil untuk diatasi, jangan pernah kehilangan harapan. Doa yang tulus dan keyakinan kepada kuasa Tuhan dapat membuka jalan yang tidak pernah kita bayangkan.
Selain itu, keberanian untuk menghadapi masalah, mengikuti petunjuk ulama, serta kesabaran dalam berikhtiar akan membawa berkah yang luar biasa. Saudagar yang awalnya sangat marah berubah sikap karena ada kekuatan lain yang bekerja di luar nalar manusia. Keikhlasan dan keberkahan doa dapat mengubah keadaan yang sulit menjadi peluang baru. Pelajaran lain dari kisah ini adalah bahwa rezeki datang dari arah yang tak terduga dan bahwa ujian dalam hidup bukanlah hukuman, melainkan jalan untuk memperkuat iman dan keteguhan hati kita. Semoga kisah nyata ini menjadi inspirasi bagi kita semua, agar tidak mudah berputus asa dalam menghadapi kesulitan, melainkan terus berusaha dan berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.